Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh membaca satu perikop bagian firman Tuhan ini. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata demikian, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di langit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu ini kita akan belajar di bawah satu tema, harus kuat dalam Tuhan dan firman-Nya. Harus kuat dalam Tuhan dan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan hari-hari kita, ada dua faktor yang selalu kita hadapi dalam perjalanan hidup ini. Faktor yang pertama itu adalah tantangan dalam perjalanan hidup kita. Faktor yang kedua yang kita hadapi adalah kesulitan di dalam perjalanan kehidupan kita juga. Sehingga Bapak Ibu Saudara, pada saat perjalanan kehidupan kita diperhadapkan dengan tantangan, diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan hidup. Karena faktor ini sangat krusial di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Next. Nah Bapak Ibu Saudara, tantangan dan kesulitan inilah akan membuat kita tidak lagi memiliki kepercayaan diri untuk mau lanjut, untuk siap untuk menghadapi tantangan itu, untuk siap untuk menghadapi kesulitan hidup itu. Kenapa? Karena kita nggak pede, karena tantangan dan kesulitan hidup itu ada di depan kita. Tantangan dan kesulitan hidup ini juga Bapak Ibu Saudara bisa membuat kita tidak percaya lagi kepada Tuhan. Karena mungkin bertubi-tubi kita menghadapi tantangan dalam hidup ini. Bertubi-tubi kita menghadapi kesulitan yang sama juga mungkin dalam hidup ini. Sehingga memunculkan niat dalam diri kita untuk tidak lagi percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan sumber kekuatan bagi kita untuk kita menjalani hidup ini. Terkadang juga Bapak Ibu Saudara, tantangan dan kesulitan hidup yang kita hadapi dalam hidup ini bisa membuat kita lemah dan tidak semangat lagi. Tantangan dan kesulitan hidup yang kita hadapi sering kali dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara bisa membuat kita tidak lagi memiliki kekuatan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, untuk menghadapi tantangan-tantangan hidup yang kita hadapi ke depan ini Bapak Ibu Saudara. Inilah perjalanan hidup kita yang kita hadapi hari-hari, berbicara tentang tantangan dan kesulitan hidup dalam perjalanan hidup ini. Next, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang Kristen harus memperbolehkan dirinya diperkuat. Bapak Ibu Saudara jangan salah arti, kata diperkuat di situ dalam tanda kutip, bukan segala sesuatu itu Anda mau memperkuat diri dari berbagai macam segi, bukan begitu Bapak Ibu Saudara. Saya bertemu dengan seorang bapak dan dia cukup lama menderita. Dia bilang gini, Pak Pendeta, ini ada 7 botol minuman. Oh, dukun kasih dengan saya Pak Pendeta, Pak Gembala. Tetapi saya nggak mau minumnya. Saya bilang gini, mana itu minumannya? Akhirnya dibuang Bapak Ibu Saudara, dibuang-buang. 8 botol. Plus beras-beras kuning. Artinya gini, memperkuat diri bukan modelnya seperti itu maksud saya. Memperkuat diri bukan berarti kita panggil pendeta, bersyukur kepada Tuhan, mendoakan ini. Setelah ada panggil pendeta, Anda juga panggil paranormal, engkau panggil orang-orang pintar, mendoakan juga Bapak Ibu Saudara supaya tambah kuat. Memperkuat diri yang diperbolehkan bukan yang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dan berbagai macam lagi Bapak Ibu Saudara, cara orang untuk memperkuat diri. Dia pikir Tuhan tidak kuat untuk menolong dia menghadapi tantangan dan kesulitan hidup ini. Kalau gitu kita butuh yang lain lagi, kuasa yang lain lagi, supaya kita lebih kuat lagi. Oh enggak. Orang Kristen
kekuatan yang dikatakan memperboleh dirinya diperkuat dalam tanda kutip ini Bapak Ibu Saudara adalah satu penguatan yang bersumber dari eksternal, dari luar diri kita. Dan yang di luar dari diri kita ini adalah kekuatan yang harus datang dari Tuhan. Dan ini yang saya katakan tadi bahwa orang Kristen wajib memperbolehkan dirinya diperkuat dari kekuatan eksternal yang keluar dari dirinya. Dan kekuatan itu adalah datangnya dari Tuhan. Bukan dari paranormal. Bukan daripada orang-orang kuat yang lainnya Bapak Ibu Saudara. Untuk engkau menjalani tantangan dan kesulitan hidup ini, butuh kekuatan eksternal, yaitu kekuatan yang bersumber dari Tuhan. Karena Dia sanggup menolong kita dapat melewati tantangan-tantangan dan kesulitan dalam perjalanan hidup ini. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara membaca bagian firman Tuhan ini, kita sedang menghadapi tantangan dan kesulitan hidup dengan sebuah sistem yang luar biasa. Di mana di dalam sistem itu ada strategi. Di dalam sebuah sistem itu ada sebuah rencana. Di dalam sebuah sistem itu ada sebuah target. Dan target itu Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, adakah target yang sangat-sangat dicari dalam sebuah sistem yang telah dibangun oleh kuasa-kuasa kegelapan. Makanya dalam ayat itu, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Ini kesulitan Bapak Ibu Saudara. Ini tantangan yang kita hadapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Makanya kalau kita mau kuat di dalam Tuhan, kita harus kuat dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sistem inilah yang sedang kita hadapi dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena ada kuasa kegelapan yang luar biasa. Dan targetnya itu adalah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dia tidak cari orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia berusaha mana orang yang percaya kepada Tuhan. Itulah yang menjadi target misi mereka untuk menjatuhkan iman kita untuk percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk kita bisa kuat menghadapi tantangan dan kesulitan hidup yang tadinya sudah tersistem oleh kuasa-kuasa kegelapan yang coba menghancurkan kehidupan rumah tangga Kristen, yang coba menghancurkan kehidupan pribadi kita sebagai anak-anak Tuhan. Ada dua hal yang harus kita pahami, ada dua hal yang harus kita mengerti, ada dua hal yang harus kita hidupi di dalam kehidupan kita. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, next, kita harus kuat dalam Tuhan. Mengapa kita harus kuat di dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara? Bagaimana caranya kita harus kuat di dalam Tuhan? Yang pertama, kalau Bapak Ibu Saudara dalam ayat, baca dalam ayat yang ke-10, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kekuatan yang kita peroleh untuk kita bisa kuat, itu hanya bisa terjadi dalam hubungan dan kedekatan kita dengan Tuhan. Anda coba bayangkan, Anda menghadapi kuasa kegelapan, Anda menghadapi sebuah tantangan, Anda menghadapi sebuah kesulitan di dalam kehidupanmu Bapak Ibu Saudara. Sementara Anda ada di luar Tuhan. Dapatkah Anda berpikir, dapatkah Anda mengandalkan kekuatanmu untuk bisa berhadapan dengan tantangan dan kesulitan hidup yang kau hadapi dalam hidup ini? Tidak Bapak Ibu Saudara, dipastikan kita tidak bisa untuk berhadapan dan mampu menghadapinya. Kuat di dalam Tuhan itu intinya harus kita membangun hubungan kita yang baik dengan Tuhan. Kalau kita hubungan kita nggak dengan Tuhan nggak baik Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita berharap pertolongan Tuhan. Jangan pernah kita berharap kemenangan di dalam kita menghadapi kuasa-kuasa kegelapan dalam hidup ini. Dan jangan pernah berharap kita bisa menang untuk menghadapi tantangan dan kesulitan-kesulitan hidup yang kita hadapi dalam hidup ini. Hubungan kita dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara, itu akan membuat kita memiliki kekuatan secara rohani untuk menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan membuat kita kuat di dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara. Itu akan membuat kita memiliki kepercayaan diri yang teguh dan tidak goyah
untuk menghadapi tantangan dan kesulitan-kesulitan hidup yang kita hadapi dalam hidup ini. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara membaca ayat ini, Bapak Ibu Saudara, luar biasa sebagaimana yang sudah saya katakan. Ada sebuah sistem yang sedang coba menghancurkan kehidupan kerohanian kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ada sebuah rencana besar yang coba menghancurkan kehidupan kekristenan, menghancurkan kehidupan rumah tangga kita, yaitu sebuah sistem yang dibangun oleh iblis dengan berbagai macam cara untuk menjatuhkan kita dan melemahkan iman kita dan membuat kita tidak percaya lagi kepada Tuhan di dalam hidup ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, membangun hubungan dengan Tuhan akan membuat kita kuat di dalam Tuhan, dan dengan kekuatan itu membuat kita tambah percaya dan tidak goyah dan tetap berdiri teguh dan tidak lemah untuk menghadapi tantangan dan kesulitan hidup dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau katakan kepada kita, next, kita tidak memiliki cukup kekuatan dari diri kita sendiri. Siapa di sini merasa kuat? Tak kala engkau bisa menghadapi tantangan dan kesulitan hidup dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara, kita cenderung jadi pengecut. Bapak Ibu Saudara, kita cenderung lemah dalam menghadapi tantangan dan kesulitan hidup ini. Kenapa? Itulah manusia kita. Tetapi kita bisa kuat, Bapak Ibu Saudara, kalau kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita akan memiliki kekuatan rohani. Kita akan berdiri teguh dan tidak lemah untuk menghadapi semua tantangan dan kesulitan hidup yang kita hadapi dalam hidup ini. Kenapa? Karena memang kecenderungan kita sebagai manusia tidak punya kekuatan untuk menghadapi hal-hal yang demikian. Tetapi Tuhan luar biasa. Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua, selain kita harus kuat di dalam Tuhan, kita juga harus kuat di dalam firman-Nya. Next, can read. Kuat di dalam firman-Nya juga Bapak Ibu Saudara, itu berarti kekuatan dan keberanian yang kita miliki, itu kita peroleh karena kita telah mempelajari firman Tuhan itu dengan baik. Kekuatan dan keberanian yang kita miliki untuk menghadapi tantangan dan kesulitan dalam hidup ini, itu karena kita menghayati firman itu dengan baik. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena firman Tuhan yang kita hidupi, yang kita pelajari, yang kita hayati dalam hidup ini, dia punya power, dia punya kekuatan yang luar biasa. Apa kekuatannya Bapak Ibu Saudara? Mari kita lihat di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12. Next. Dia katakan demikian Bapak Ibu Saudara. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Bapak Ibu Saudara, pisau dapur yang kita miliki itu hanya dapat memisahkan daging dan tulang. Tetapi firman Bapak Ibu Saudara, jangankan daging dan tulang, pikiran kita bisa dipisahkannya, perasaan kita bisa dipisahkannya. Itu jelas sekali karena dia punya kekuatan Bapak Ibu Saudara. Apa kekuatannya? Dia bisa memisahkan jiwa kita. Dan inilah kekuatan lebih daripada firman Tuhan yang kita pelajari, yang kita hayati, yang kita hidupi di dalam hidup ini. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Dia bisa memisahkan jiwa kita. Waktu engkau sedih, dia bisa pisahkan sedih dan bahagia. Waktu engkau susah, dia bisa memisahkan engkau susah dan engkau senang. Mengapa? Dia bisa menghilangkan yang susah, yang bisa menghilangkan kesulitan hatimu yang tidak baik. Dia bisa menghilangkan semua pikiran-pikiranmu yang tidak baik. Itulah firman. Dan pisau dapur, dia nggak bisa memisahkan hal-hal seperti itu. Tetapi firman Bapak Ibu Saudara, dia bisa memisahkan jiwa kita, bahkan roh kita. Karena jiwa ada perasaan, ada pikiran, ada kehendak. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menghayati firman, kita merenungkan firman, tak kala ada niat jahat dalam diri kita, firman itu bisa memisahkan niat jahat itu menjadi niat yang baik. Tak kala di pikiran kita ada pikiran yang jahat, kalau kita menghayati firman dan mempelajari firman, dia bisa memisahkan pikiran jahatmu menjadi pikiran yang positif. Dia bisa memisahkan pikiranmu yang tidak baik menjadi pikiran yang baik, Bapak Ibu Saudara. Hatimu yang sangat sedih, tak kala kita menghayati firman Bapak Ibu Saudara, dia memisahkan hatimu yang sedih dan membuat hatimu bergembira Bapak Ibu Saudara. Karena itulah kekuatan firman yang harus kita hidupi, yang harus kita hayati, yang harus kita renungkan di dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena dia punya kekuatan yang lebih daripada pisau dapur yang ada, yang kita miliki pada saat ini.
Nah Bapak Ibu Saudara, makanya di dalam kebenaran firman Tuhan itu, di dalam ayat yang ke bagian terakhir, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai iman kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ketika kita, yang saya katakan tadi, ada sebuah sistem yang sedang mau menghancurkan kehidupan kerohanian kita, yaitu sebuah sistem yang dibangun oleh iblis Bapak Ibu Saudara. Begitu iblis masuk dalam diri kita, firman itu mengingatkan kita, dia akan mengeluarkan iblis itu dari diri kita, dia akan memisahkan kita dari pikiran-pikiran iblis yang tidak baik, dan itulah firman yang memberikan kekuatan bagi kita. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tantangan apa sih yang akan kita hadapi ke depan ini? Kesulitan apa yang kita hadapi dalam hidup ini? Sekalipun ada sistem kuasa setan, kuasa kegelapan yang telah dibangun dalam kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, tak kala kita kuat di dalam Tuhan, tak kala kita kuat dalam firman-Nya Bapak Ibu Saudara, semuanya itu dapat diatasi bersama-sama dengan Tuhan, karena dia punya power yang luar biasa. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, next, sebagai kesimpulan buat kita hari ini, kuat dalam Tuhan dan firman-Nya, kita hanya peroleh dari Tuhan yang kita percayai. Kuat dalam Tuhan dan firman-Nya, karena firman Tuhan itu sumber kekuatan bagi kita untuk menghadapi tantangan dan kesulitan hidup dalam hidup ini. Inilah firman Tuhan yang dapat saya bagikan buat kita pada hari ini. Kiranya kita kuat di dalam Tuhan, maju terus bersama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa.